Informasi mengenai dugaan penemuan black box pesawat Indonesia Air Transport jenis ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengalami klarifikasi. Pesawat rute Yogyakarta-Makassar dengan nomor registrasi PKTHT dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari. Pada Minggu 18 Januari pagi, badan dan ekor pesawat ditemukan di lereng selatan puncak Gunung Bulu Saraung. Pada Minggu sore, tim SAR menemukan sebuah benda berwarna oranye yang sempat diduga sebagai black box pesawat ATR 42500. Komandan Korem 141 Todopuli Brigjen TNI Andre Cliff Rumbayan awalnya menyatakan benda tersebut merupakan black box yang ditemukan sekitar 700 meter dari puncak gunung. Namun pernyataan itu kemudian diralat setelah dilakukan pengecekan lanjutan terhadap temuan di lokasi. Rumbayan menegaskan benda berwarna oranye tersebut bukanlah black box, melainkan ELT atau Emergency Locator Transmitter yang berada di bagian depan pesawat. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan menjelaskan ukuran benda tersebut sekitar 20 x 30 cm serta posisinya berada di kepala pesawat, bukan di bagian belakang seperti letak black box pada umumnya. Rumbayan menambahkan klarifikasi dilakukan karena informasi awal menyebut temuan berada di belakang pesawat, namun setelah dipastikan ulang ternyata berada di bagian depan. Dengan demikian, benda oranye yang ditemukan di Gunung Bulu Saraung dipastikan bukan kotak hitam pesawat, melainkan alat pemancar sinyal darurat. Tim SAR menemukan sebuah benda berwarna oranye saat proses pencarian pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Benda yang ditemukan pada Minggu 18 Januari 2026 tersebut awalnya diduga sebagai black box pesawat. Black box sendiri merupakan perangkat perekam penerbangan yang berfungsi merekam data teknis serta percakapan kokpit. Meski disebut kotak hitam, perangkat ini justru berwarna oranye terang agar mudah dikenali di lokasi kecelakaan. Komandan Korem 141 Todopuli Brigjen TNI Andre Cliff Rumbayan sempat menyampaikan bahwa black box pesawat ATR 42500 telah ditemukan pada 18 Januari malam. Namun beberapa menit kemudian, Rumbayan meralat keterangannya setelah dilakukan pengecekan lanjutan. Ia menjelaskan bahwa benda berwarna oranye tersebut bukan black box, melainkan ELT atau Emergency Locator Transmitter yang berada di bagian depan pesawat. Kepastian tersebut diperoleh setelah dilakukan konfirmasi langsung dengan Basarnas Pusat. ELT merupakan alat pemancar sinyal darurat yang dipasang pada pesawat untuk membantu proses pencarian saat terjadi kecelakaan. Perangkat ini bekerja dengan mengirimkan sinyal otomatis ketika pesawat mengalami benturan keras atau diaktifkan secara manual. Sinyal darurat ELT kemudian diterima oleh satelit dan stasiun darat untuk menentukan titik lokasi pesawat. Warna oranye pada ELT dipilih karena mudah terlihat di berbagai medan seperti hutan, laut maupun pegunungan. Penemuan ELT dinilai penting karena dapat menjadi petunjuk awal lokasi jatuhnya pesawat dan mempercepat proses evakuasi korban. Proses evakuasi korban dan puing pesawat ATR 42500 di kawasan puncak Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan terhambat cuaca buruk pada Minggu 18 Januari. Tim SAR menghadapi hujan lebat, angin kencang, serta kabut tebal yang membatasi jarak pandang dan membahayakan keselamatan personil di lokasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, selaku SAR Mission Coordinator menyampaikan bahwa kondisi tersebut memaksa tim menghentikan sementara proses evakuasi. Sementara itu, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyatakan pihaknya telah menyiapkan 2 skenario evakuasi untuk operasi hari ketiga pada Senin 19 Januari. Skenario pertama dilakukan melalui jalur udara dengan menggunakan helikopter yang akan mencoba mendarat di puncak gunung untuk mengevakuasi korban menggunakan metode hoist. Namun apabila jalur udara tidak memungkinkan akibat cuaca dan kondisi medan, evakuasi akan dialihkan melalui jalur darat oleh tim SAR gabungan. Selain mengevakuasi korban, Basarnas juga akan mengangkat bagian pesawat yang dibutuhkan guna mendukung proses investigasi lebih lanjut. Operasi SAR tersebut melibatkan unsur gabungan dan didukung peralatan darat, udara, serta sistem komunikasi lapangan. Perlu saya sampaikan bahwa kondisi medan sangat ekstrim, kemudian cuaca juga demikian. Hari ini di samping kita mendapatkan kondisi medan yang seperti itu, juga cuaca sekarang di daerah tempat kejadian itu cukup berkabut. Kemudian
Hasil temuan tim SAR intinya adalah kita sudah menemukan dua bagian besar pesawat, terdiri dari badan pesawat, ekor pesawat, serta jendela pesawat. Ini sudah ada koordinatnya dan sekarang tim darat sedang melaksanakan kegiatan di lokasi pendaratan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita nanti kalau sudah menemukan korban ataupun jasad dan sebagainya, kalau cuaca memungkinkan, kita akan evakuasi menggunakan heli. Dengan catatan safety first, apabila kondisi cuaca dan medan memungkinkan. Kalau tidak, nanti kita akan bawa korban yaitu ke pos yang sudah berfungsi, yaitu di wilayah Kabupaten Pangkep, khususnya dari pos desa Temukul. Di sana sudah ada pos gabungan terdiri dari TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Dan tadi sudah dipimpin langsung oleh Bapak Danrem 141 Tebugiri bahwa dia sudah memimpin kurang lebih 145 tim gabungan. Dan nanti setelah sudah sampai TKP hari ini sudah dibagi menjadi beberapa tim. Intinya di sana adalah kerja body system, minimal bergerak satu tim, mengingat kondisi cuaca dan medan yang cukup ekstrim. Itu yang perlu saya sampaikan, mungkin update kegiatan pencarian pesawat ATR 42500 ini. Alhamdulillah kita sudah bisa menemukan exact location-nya, dan sungguh saya menaruh rasa hormat dan bangga kepada tim yang bekerja solid dan tidak mengenal menyerah. Penuh semangat dan mudah-mudahan kita segera bisa mengevakuasi korban dari kejadian. Kabar keberadaan Eister Aprilita Sianipar hingga kini belum diketahui usai pesawat ATR 42500 yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari 2026. Perempuan asal Bogor, Jawa Barat itu merupakan satu di antara pramugari pesawat ATR 42500 yang dilaporkan jatuh di kawasan pegunungan tersebut. Keluarga Eister masih berharap adanya mukjizat di tengah proses pencarian yang dilakukan tim SAR terhadap para penumpang dan awak pesawat. Ibunda Eister, Jessie Burian, mengungkap bahwa komunikasi terakhir dengan putrinya terjadi pada Jumat malam pada 16 Januari sebelum insiden terjadi. Dalam percakapan tersebut, Eister menyampaikan bahwa dirinya telah berada di Yogyakarta untuk menjalankan tugas penerbangan. Namun keesokan harinya, Eister tidak lagi memberikan kabar kepada keluarga. Ayah Eister, Adi Sianipar, menyebut pesan yang dikirimkannya pada Sabtu siang tidak mendapat balasan karena ponsel putrinya sudah tidak aktif. Adi kemudian menerima informasi dari pihak perusahaan tempat Eister bekerja bahwa pesawat yang ditumpangi putrinya dinyatakan hilang kontak. Keluarga pun berharap seluruh penumpang dan kru pesawat dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara itu, Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi Surjanto Cahyono menyampaikan bahwa pesawat ATR diduga menabrak tebing atau lereng di kawasan Pegunungan Bulu Saraung. Meski demikian, KNKT menilai pesawat masih berada dalam kendali pilot sebelum kecelakaan terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.